Alhamdulillah sehat, seneng banget. Hasilnya juga sehat, ceria hari ini. Alhamdulillah. Bertambahnya pengalaman. Terus yang kedua, aku juga belajar nyari-nyari ide. Terus yang ketiga, karena kita emang sasarannya di desa yang tertinggal, kayak Itu pasti ilmiah ya, yuk. Kadang orang di desa tuh nggak paham, desa sasaran tuh nggak paham ilmiahnya tuh gimana. Kalau dikasih kesempatan lagi mau ikut lagi nggak sih kak? enggak kalau untuk sekarang ya, karena kita sadar kita udah tua. Kalau Halo Sobat Lab, selamat datang di podcast Lab Akuntansi, tempat diskusi ringan yang tentunya sangat up to date. Sebelumnya kenalin, aku Sylvie Dan aku Yayu. yang akan menemani Sobat Lab untuk ngobrolin sesuatu yang relate banget buat mahasiswa yang lagi aktif di organisasi. Wah, menarik banget nih episode kali ini. Apa sih Kak tema episode kali ini? Nah, jadi tema episode kali ini yaitu PPK Ormawa Insider dari organisasi ke aksi nyata. PPK Ormawa ini merupakan program penguatan kapasitas kemahasiswaan atau sering dikenal dengan PPK Ormawa. Nah, kira-kira Sobat Lab di sini ada yang pernah dengar nggak sih tentang PPK Ormawa? Atau mungkin ada yang lagi mengikuti program ini? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas apa itu PPK Ormawa dan gimana PPK Ormawa ini bisa jadi ajang upgrade skill organisasi. Dan tentunya juga akan berdampak nyata ke masyarakat. Dan di sini juga kita tidak bahas tentang teori aja, tapi kita langsung bakal ngobrol dengan kakak-kakak yang sudah berpengalaman dengan program ini dan sudah terjun ke masyarakat. Wah, seru sekali nih. Jadi kita bakal kupas tuntas tentang PPK Ormawa. Dan aku yakin pastinya Sobat Lab yang sedang menonton udah gak sabar banget. Apalagi Sobat Lab yang sedang aktif di dalam organisasi kampus, Kak. Bener banget, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita langsung aja ya kenalan dengan kakak-kakak yang udah ikut program ini dan bisa berbagi pengalaman dengan Sobat Lab yang ada. Halo Kak Triayu dan Kak Anissa. Halo. Selamat datang di podcast Lab Akuntansi. Kata pepatah berkata bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Boleh nih memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Lab. Siapa dulu nih? Dari Kak Ayu Aku dulu ya. Oke, halo, kenalin namaku Tri Ayu Karmatul Muhtar, bisa dipanggil Tri Ayu. Aku dari S1 Pendidikan Akuntansi. Oke, aku Zarotun Nisa Hidayah, biasanya dipanggil Nisa dari S1 Akuntansi. Wah, gimana nih Nak Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, seneng banget. Hasilnya juga sehat, ceria hari ini. Alhamdulillah. Oke nih, kita masuk ke momen selanjutnya yang pasti sudah ditunggu-tunggu dengan Sobat Lab semua. Nah, jadi tadi di awal kita kan udah nyinggung nih Kak tentang PPK Ormawa, tapi mungkin dari Sobat Lab yang ada di sini tuh belum familiar dengan apa itu PPK Ormawa. Bisa diceritakan lebih detail lagi nggak sih Kak, PPK Ormawa itu apa dan apa yang membedakan program ini dengan program pengabdian masyarakat lainnya? Oke, ini dari aku dulu, nanti dari Kak Nisa bisa nambahin ya. Dan kalau dari aku, buat PPK Ormawa ini jelas yang pertama pembedaannya dari pengabdian yang lain itu yang ikut dari Ormawa itu. Jadi bukan dari individu atau tim dengan teman-teman kalian aja, tapi emang dari Ormawa-Ormawa itu sendiri. Karena kita juga emang bawa nama dari Ormawanya. Terus yang kedua, di sini kita bukan cuma pengabdian aja, tapi kita di sini juga ada ajang perlombaannya. Jadi di sini kita juga dilatih kompetitif ya, tapi tentunya dengan cara yang sehat. Kemudian yang ketiga, di PPK Ormawa ini kan kalau kita lolos seleksi kita bakal ada pendanaan, dan pendanaannya itu lumayan besar, jadi bisa sampai 40 juta. Nah, itu kan juga lumayan besar banget, jadi ngebantu banget buat desa sasaran yang lagi kita laksanain programnya. Itu sih kalau dari aku. Jadi menurutku di PPK Ormawa ini kita bukan cuma pengabdian aja, tapi di sini kita juga lomba dan kita bisa mengharapkan apresiasi dan juga penghargaan yang bisa meningkatkan pengalaman juga sih pastinya. Oke, kalau aku sedikit tambahin dari Ayu, tadi udah disampaikan nggak cuma tentang pengabdiannya aja, tapi gimana bisa upgrading dari Ormawanya sendiri dan juga anggota tim pelaksana Ormawanya dan juga anggota dari Ormawa itu sendiri.
Jadi bahkan di penilaian pun yang dinilai sebenarnya bukan poin utamanya nggak di pengabdiannya, bukan di desa sasarannya, tapi gimana si tim pelaksana, si Ormawa ini bisa punya manfaat yang lebih luas lagi daripada cuma di lingkup Ormawa atau lingkup univnya aja gitu sih. Itu aja sih tambahannya dari aku. Wah, menarik sekali sih Kak. Nah, biasanya nih kalau dalam PPK Ormawa itu dia lebih fokus dalam bidang apa sih Kak? Dan kalau tahun kemarin kakaknya ambil di bidang apa gitu? Bisa ceritakan? Oke, kalau buat bidangnya tuh banyak banget ya, kayaknya 10 lebih ya. 10-an Heeh, lebih. 10 lebih. Jadi ada wirausaha, ada wisata, kemudian ada sekolah perempuan, ada desa hutan, ada desa budaya. Kalau di Depok apa desa apa? Desa wisata sama iklim. Jadi banyak banget sih kalau bidangnya ada 10 lebih. Tapi kalau kemarin di BEM FEB kita tuh ngambil di desa budaya. Nah, kita di situ ngangkat soal apa? Jadi kita kan tepatnya di Desa Tulus Besar ya. Jadi Desa Tulus Besar itu emang seni budaya itu masih bagus banget, tapi mereka masyarakatnya itu belum mampu mengelola dengan baik gitu dan kurang kenal sama teknologi. Maka dari itu kita dari BEM FEB itu inovasinya itu terkait teknologi juga. Jadi kita ngebuat aplikasi yang ada augmented reality-nya kayak gitu sih kalau dari BEM. Oke, kalau dari DMF sendiri di tahun kemarin kebetulan ambilnya tuh di desa wisata karena sebelumnya kalau DMF itu ambilnya keberlanjutan. Jadi di tahun sebelumnya udah ambil desa iklim, kita nanganin iklim di sana kalau ada banjir. Kemudian kita menangani iklim tuh dengan adanya mangrove gitu kan di pinggir-pinggir sungai. Kemudian di tahun selanjutnya kita bikin inovasi kenapa penanaman mangrove ini nggak kita jadiin wisata juga. Jadi nggak cuma warga aja yang bertanggung jawab untuk bisa nanam mangrove, tapi wisatawan itu juga bisa. Dan itu karena mereka juga punya potensi sungai yang lumayan besar dan itu sungainya itu nyambung ke salah satu pantai Ungapan di pantai selatan gitu. Jadi itu cukup bisa menjadi daya tarik juga. Jadi kita bikin fasilitas wisata di sana kayak MCK, terus kebutuhan paket wisata, kemudian website juga karena kan di sana juga untuk teknologi itu masih sangat kurang sih. Menarik sekali ya Kak. Jadi program ini nggak cuma menarik tapi juga bermanfaat buat masyarakat. Nah, mungkin dari Sobat Lab ini masih banyak yang bingung terkait tahap dan prosesnya. Mungkin dari Sobat Lab ada yang berminat dengan program ini, gimana sih Kak tahapan dan proses seleksi untuk mengikuti PPK Ormawa ini? Oke, mungkin dari bisa gantian. Oke, mungkin kalau tahapannya pertama pasti di lingkup universitas dulu. Itu nanti akan ada sosialisasi dari universitas untuk semua Ormawa gitu tentang apa sih PPK Ormawa, terus kemudian gimana tahapan internal dan juga tahapan Belmawanya nanti gitu. Sambil menunggu timeline resmi yang ada dari Belmawa. Jadi kita seleksi internal dulu. Jadi awal itu seleksi dari ngumpulin proposal per Ormawa itu. Kalau di tahun kita dulu dipilih 20 besar proposal dengan nilai tertinggi di internal. Kemudian itu nanti ada prestasi juga. Nanti dipilih lagi, kemarin dapat 20 untuk ke Belmawa. Kemudian dari Belmawa sendiri timelinenya mereka akan seleksi administrasi proposal tahap 1. Kemudian kalau udah lolos nanti akan ada tahap 2 itu presentasi. Itu yang nanti menentukan kita dapat pendanaan atau enggak. Nah, setelah pendanaan juga tetap akan ada BIMTEK dan lain-lain. Kemudian pendanaan programnya itu dari Juni sampai Oktober sekarang. September visitasi. Iya. September visitasi, kemudian nanti ya laporan akhir gitu sih. Tahapannya. Aku nambahin dikit kali ya, kalau dari aku ini sih, kita kan emang kalau di UM kan ada namanya PPK Ormawa Center UM ya. Jadi yang dimaksud Anissa tadi seleksi, jadi di UM sendiri tuh internalnya tuh ada seleksi gitu. Kan di UM sendiri kan emang banyak banget Ormawanya, ada 70 lebih mungkin ya. Nah, maka dari itu karena kuota di Belmawa juga terbatas, jadi dari UM, dari PPK Ormawa Center itu ada seleksinya dulu, baru yang 20 besar tadi itu bisa ngajuin proposal ke Belmawa itu. Nah, kalau buat tahapannya tuh ya ada seleksi administrasi, kan ada kayak ketentuannya juga ya jarak dari kampus ke lokasi data sasarannya itu berapa, terus dicek juga lampiran, lembar pengesahan dan lain-lain. Jadi urutannya mestinya seleksi dari internal UM dulu, terus baru nanti kita presentasi baru ke Belmawa, di situ kita ada visitasi, terus baru yang terakhir itu kan di Abdidaya yang November itu. Oh. Jadi tadi ini kan kita udah bahas apa sih PPK Ormawa, terus kemudian bidang-bidangnya ada apa aja, kemudian seleksi tahapnya. Nah, sekarang apa sih Kak manfaat
PKK Ormawa ini bagi mahasiswa dan juga di dalam organisasinya? Oke, mungkin kalau dari aku, dari mahasiswa, tentunya bagi tim dan juga individu ya. Kalau dari individu, dari aku sendiri, mungkin ini juga pertama kali juga aku ikut PPK Ormawa. Jadi ya pengalamanku pasti nambah gitu loh karena PPK Ormawa ini. Jadi bertambahnya pengalaman. Terus yang kedua, aku juga belajar nyari-nyari ide. Terus yang ketiga, karena kita emang sasarannya di desa yang tertinggal, kayak di desa Tulus Besar itu belum mengenal teknologi buat memasarkan potensinya. Jadi kita di situ carilah apa ya, kayak potensi yang sesuai, terus kita angkat teknologinya juga, kita ajarin mereka. Terus kalau buat aku dan tim, tentunya juga kita di sini juga belajar bonding gitu loh, karena di sana kan kita juga biasanya nginep gitu ya, jadi lebih kenal satu sama lain. Terus dari teman-temanku di BEM juga, ternyata mereka juga banyak yang baru pertama kali ikut PPK Ormawa, jadi mereka pengalamannya juga nambah, karena di sini lagi-lagi bukan cuma pengabdian, tapi di sini kita juga ada lomba gitu. Jadi kita dituntut berpikir kritis juga, terus inovatif juga, dan tentunya kita harus bisa menginspirasi orang lain juga ya, karena nantinya kan di Abidaya kita ketemu sama banyak banget tim Ormawa dari univ yang beda-beda. Kalau bagi Ormawanya sendiri, karena emang kita lombanya namanya Ormawa buat BEM sendiri, ya alhamdulillahnya kalau misal kita pulang dapat penghargaan itu kan juga nambah pengalamannya yang ada di BEM. Terus buat BEM sendiri, kita bukan cuma orang yang tertera di PPK aja yang ikut kerja, bukan cuma 15 orang aja, tapi kita 70 orang itu juga bisa ngerasain gitu loh pengabdian PPK Ormawa itu apa, karena ya emang di belakang layar mereka tetap saling bantu gitu sih. Oke, mungkin kalau di DM sendiri sebenarnya secara umum pasti sama ya, dari individu pasti ya soft skill-nya, kayak sesimpel cara komunikasi kita dengan orang di desa sasaran itu. Bahkan mungkin kebetulan desa sasaranku masih ada beberapa orang yang nggak begitu paham dengan bahasa Indonesia. Jadi gimana nih siapa yang bisa bahasa Jawa gitu. Jadi saling ngajarin aja. Berarti nanti kalau komunikasi sama beliau yang ngomong ini ya gitu. Terus kayak manajemen waktu terutama, karena posisi desa sasaranku tuh 2-3 jaman dari sini. Dan dengan posisi kemarin teman-teman juga waktu awal PPK tuh masih magang, rata-rata magang sama AM, jadi bagi waktunya cukup sulit, jadi harus bisa benar-benar ngerti, nggak ada rasa iri-irian siapa yang harus berangkat gitu. Terus bener kata Ayu, berpikir kritis, terus harus cepet banget bisa nemuin solusi gitu, karena kadang ketika di sana dan nginep, ya solusinya harus langsung ada detik itu juga, karena kita nggak punya waktu lagi untuk bisa ke situ lagi, mungkin maksudnya dalam waktu yang dekat gitu. Jadi di itu sih. Terus untuk Ormawanya mungkin ya bonding itu tadi, terutama DMF kan orangnya nggak sebanyak BEM, kita cuma ber-15, jadi gimana caranya proper harus jalan, kemudian kita PPK masih harus jalan lagi gitu. Jadi mungkin di hal-hal kayak gitu sih lebih ke soft skill-nya. Kalau program ini tuh berjalan berapa lama sih Kak? Oke, kalau berjalan berapa lamanya mungkin dari selesai lolos seleksi itu 6 atau 5 bulan paling ya. Tapi kan kita harus dari awal banget ya nyusun itu. Jadi pas Ormawa itu terbentuk, diharapkan juga PPK-nya itu juga terbentuk gitu loh, siapa aja timnya. Jadi biar tahu siapa aja yang bisa diajak diskusi. Karena kan emang pas seleksi di Belmawanya itu bulan April atau Mei gitu ya. Maret atau April mungkin, April Mei gitulah. Tapi ya itu tadi, kita kan harus survei dulu nih desanya apa, terus nentuin juga kita mau pakai bidang apa yang kita ambil. Jadi dari mulai Januari, Februari kita udah mulai survei-survei desa lah, kita tentuin konsepnya apa, kita cari masalahnya apa yang bisa kita bantu dari desa tersebut juga. Terus habis itu ya apa tadi, lupa aku. Berapa lama? Berapa lama? Ya itu sih, ya kurang lebih tetap setahun ya kalau misal dihitung dari awal, karena emang dari Belmawa itu dari April Mei, tapi itu tadi kita kan ada seleksi internal UM dulu ya, dan seleksinya itu kan sebelum dari Belmawa itu. Jadi terus pas kita Januari Februari itu sama internal UM dulu, terus baru itu nanti April Mei itu baru seleksi Belmawa, terus Septemberan visitasi, baru yang terakhir itu November sih. November itu kan udah Abidaya, tapi setelah Abidaya kan ya diharapkan juga sustain juga sih. Tambahin Kak? Ya mungkin nambahin lagi benar. Mungkin ada bahkan ada yang dari Januari udah survei Januari, Februari. Kalau temanya itu biasanya di internal Februari sih upload proposal ke internal gitu. Terus nanti ke Belmawa tadi beberapa tahapan,
Kemudian untuk yang secara resmi pelaksanaan itu sesuai panduan biasanya Juni sampai Oktober. Jadi itu dari mulai pelaksanaan pertama kita sampai di laporan akhir itu adanya di Oktober. Jadi nanti November tinggal abdi daya penganugerahan, terus ya udah secara Belmawah itu selesai. Cuma benar kata tadi Tri Ayu, masih ada tanggung jawab untuk memastikan apakah di sana sustain atau enggak gitu sih. Oh, gitu ya. PPK Ormawa ini kan melibatkan banyak entitas nih Kak. Nah, gimana sih cara menjaga komunikasi dan juga koordinasi antara mahasiswa, kemudian masyarakat, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam program ini Kak? Mungkin aku dulu ya. Tadi sih komunikasi itu emang sangat-sangat sulit, apalagi entitasnya banyak banget dan di desa itu nggak semua paham gitu. Secara kadang kita kan bikin proposal pasti ilmiah ya, yuk. Kadang orang di desa tuh nggak paham gitu. Desa sasaran tuh nggak paham ilmiahnya tuh gimana. Jadi ya berusaha mengerti, berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mereka mengerti. Atau kadang ada inovasi kita tuh yang mungkin di mereka enggak, kita tuh butuhnya ini loh, gitu. Kita tuh butuhnya ini. Oh berarti kita coba bikin solusi lagi dari inovasi. Jadi saling bisa ngerti aja, mana yang bisa diperbaiki ya udah diperbaiki. Kalau sama entitas kayak dinas dan lain-lain ya itu pasti komunikasi lagi sih, balik lihat lagi MOU-nya kita gimana, jangan melanggar MOU yang udah disetujui dan lain-lain. Mungkin cuma itu aja sih. Kalau dari aku namanya dikit, udah bener juga yang bilang Kak Nisa, pasti sama orang desa itu ya agak susah ya, karena kita juga Gen Z ya. Ya terus orang desa kan biasanya kalau tokoh masyarakatnya udah sepuh-sepuh juga kayak gitu kan. Terus sering-sering briefing juga sih sebenarnya sama orang-orang desa, karena mitra juga harus di briefing terus-terusan, terus dijelasin juga secara jelas program kita tuh apa, biar mereka tuh juga mudah gitu loh supportnya, terus mereka juga bisa bantu-bantu kasih lahan lah atau yang lain. Jadi kalau mereka itu udah paham itu bakal ngebantu banget sih buat kita sebenarnya. Kalau antar mahasiswanya itu kan pasti banyak, di satu tim ada berapa Kak? 15. Ya itu untuk menjaga komunikasinya itu gimana Kak? Oke, kalau di BEM sendiri kan emang kita ber-15 ya, tapi di belakang itu kan sebenarnya masih ikut serta semua juga. Misalnya kayak pas visitasi tuh mereka juga tetap datang yang bukan tim pelaksana. Tapi kalau buat ngejaga bonding dan komunikasi sama tim pelaksana, kalau dari aku dan teman-temanku sendiri itu kita sering-sering banget rapat itu offline. Jadi kita ketemu. Jadi kita juga samain persepsinya dan kita harus benar-benar saling ngerti nih ini kesibukannya apa. Karena kan juga barengan sama proker ya, prokernya juga besar-besar. Mungkin dari tim pelaksana yang lain tuh emang mereka lagi jadi CO atau lagi jadi ketua, bendahara, dan PH pelaksana lainnya. Jadi kita juga harus ngerti, jadi bisa saling backup aja sih job desk-nya satu sama lain gitu. Terus bener banget juga nggak boleh iri-irian, karena kalau misal iri-irian itu nanti bakalan ya bubar juga, nanti bakal kesel-keselan, terus nggak kerjain gitu loh deadline-nya itu sih. Ini dari Kak Nisa. Oke, kalau di DMF ya sebenarnya sama-sama sih, karena waktu itu timelinenya juga rata-rata kita angkatannya sama, jadi tantangannya hampir mirip lah gitu. Dengan kita yang cuma ber-15, kalau kita tuh waktu di DMF strukturalnya nggak beda, maksudnya yang bendahara tuh nggak bendahara DMF itu. Jadi kita punya struktural lain yang ya alhamdulillahnya teman-teman bisa ngerti struktural itu gitu. Jadi ketika ketua udah bilang kita harus rapat gini ya udah. Tapi ketika ada teman-teman yang nggak bisa, ya udah kita juga harus memaklumi itu sih, kayaknya belajar maklum banget aku Saling ngerti ya, saling ngerti aja sih. Intinya komunikasinya cuma gitu aja. Kalau dari Belmawah tadi kan programnya berakhir di bulan Oktober ya Kak. Terus gimana cara Ormawa kita itu mempertahankan dampaknya itu tetap berkelanjutan? Itu gimana sih Kak? Ini juga udah masuk di PPK Ormawa. Kalau di indikatornya itu harus ada kelompok ya Kak. Jadi kita bikin kelompok di desa sasaran itu yang nantinya fungsinya juga akan melanjutkan program yang udah kita lakuin. Jadi kita make sure itu tinggal dari kelompok itu aja. Jadi monitoring dan lain-lain cuma tinggal dari kelompok itu. Jadi emang itu udah diwajibin dari BEMAW juga punya kelompok untuk menghasilkan sustainability program kita masing-masing. Mungkin namanya dikit ya, jadi beda sih sama kelompok mitra sama kelompok sasaran. Kan emang udah ada kelompok sebelumnya ya, kayak misalnya Karang Taruna, Ibu PKK itu kan juga selalu bantu kita kan. Nah tapi kita juga harus punya kelompok sasaran yang baru nih. Nah kelompok sasaran yang baru ya itu tadi, emang mereka itu nantinya itu yang bisa gampangnya tuh bisa menggantikan kita gitu loh. Kalau misalnya kita itu udah selesai programnya di desa, nah kita itu tinggal monitoring mereka aja. Jadi mereka yang ngelakuin, mereka yang mengelola gitu.
Oke, mungkin Sobat Lab banyak yang belum tahu bahwasanya BEM FEB kemarin tuh memperoleh 3 penghargaan di Abdi Daya Ormawa 2024. Bisa diceritakan nggak sih Kak, tantangan terbesar yang dihadapi saat itu tuh apa sampai dia berhasil memperoleh 3 penghargaan gitu Kak? Oh, oke, buat tantangan sekaligus tips ya harusnya ini kayaknya. Soalnya kita yang pertama kita kan harus benar-benar saling koordinasi, terus kita juga yang kedua harus konsisten kerjasama juga. Nah, kenapa kita harus konsisten sama kerjasama sih menurutku yang harus benar-benar dilakuin sama tim pelaksana juga, karena yang kerjasama kita kan bukan cuma kerjasama sama tim pelaksana aja, tapi juga sama UNIF, sama dosen pengembang dan dosen pendamping juga yang selalu ngebantuin kita, yang ngasih arahan kita juga. Nah, kita itu selalu ini sih, ya selalu backupan aja gitu. Terus kita ya alhamdulillah kan dapat 3 penghargaan itu ya, dan salah satunya yang dapat penghargaan itu mitra kita. Jadi yang dapat itu desanya, Desa Puspesar. Nah, kenapa Desa Puspesar itu juga bisa dapat, karena ya dari tim pelaksana dari kita juga yang selalu sabar briefing mereka dengan bahasa yang mereka mudah mengerti juga. Terus kita selalu nyari celah ya apa ya cara desa-desa ini tuh bisa support nih sama program kita. Jadi mereka tuh nggak mikir kalau kita tuh membebani mereka, tapi kita tuh membantu mereka kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus benar-benar konsisten, karena kalau kerjasama aja tapi nggak konsisten juga percuma kan, karena kan juga waktunya lumayan lama nih, dari bulan, bisa dibilang dari bulan Februari sampai November kan lumayan lama. Jadi harus konsisten, karena kita juga ada logbook juga ya yang harus diisi setiap minggunya. Jadi kalau misal nggak diisi dan kita terlena lah sama satu itu aja tuh udah bakalan buyar sih. Jadi harus konsisten dan kerjasama buat dapetin penghargaan itu gitu. Oke, terus kalau buat pasti di sini tuh para sobat lab itu ada yang berkeinginan ikut ya kan di PPK Ormawa ini, atau mungkin ada yang sedang mengikuti program. Terus bagaimana sih Kak tips untuk membangun inovasi agar programnya itu lebih kreatif dan menginspirasi gitu Kak? Boleh Kak Nisa? Kalau gimana menginovasi, sebenarnya tipsnya ya pertama komunikasi, pertama lihat dulu desa kesaran kalian gitu. Terus salah satu cara untuk menemukan inovasi adalah komunikasi sama si desa itu. Mereka tuh sebenarnya butuh apa sih gitu. Kadang kita bisa menemukan inovasi itu dari apa yang mereka butuhkan ya Kak. Misal kayak kita tuh punya ini Kak, misal mereka punya kayak dulu kalau di aku tuh kita tuh punya mangrove, terus ngapain? Apakah tetap harus warga doang yang bertanggung jawab atas ini? Jadi kita kayak oh iya mereka punya sungai, mereka ada mangrove, kita ada potensi. Kemudian mungkin sering baca-baca artikel juga rujukan dari gimana sih maksudnya dengan desa yang hampir mirip potensinya mereka punya apa di sana gitu. Jadi lebih sering itu. Terus kalau kami juga sering komunikasi sama dosen pembimbing. Mungkin kan beliau yang mungkin udah pernah menemukan itu atau bahkan lebih sering membaca artikel mungkin itu kayak jadi mungkin beliau yang punya insight baru gitu sih. Terus kalau di PPK Ormawa Center UN juga seringnya dari awal proposal kita udah monitoring ya Kak. Jadi kalau kita ada inovasi yang mungkin dirasa kurang, biasanya ada insight dari PPK Ormawa Center juga yang bisa sedikit membantu kita lah ya. Gitu sih. Iya, kalau dari aku gimana caranya biar program kita inovatif? Ya bener sih, kita temuin dulu permasalahannya itu apa, terus potensi desanya itu apa, dan kita nggak mungkin juga langsung tertuju di desa itu gitu loh, desa sasaran itu kan enggak kan. Jadi kita kan pastinya survei-survei dulu di desa-desa yang lain. Terus kita kan juga udah punya konsep dan tahu nih arahnya PPK kita mau di bidang apa. Kan misalnya di BEM itu kan budaya, terus kita carilah desa-desa yang emang punya potensi budaya. Terus pas kita survei, nah kita tahu beberapa potensi dari beberapa desa itu, terus kita juga tahu permasalahannya. Maka dari itu kita bisa netapin desa satu itu buat yang kita laksanain programnya gitu loh. Jadi tentuin dulu desanya itu yang mana, terus kita cari tahu potensi dan permasalahan yang ada tuh apa. Soalnya tentunya kan harus ada potensinya ya, karena kan skemanya kan sesuai sama potensi yang diambil tadi. Kalau semisal potensinya di budaya tapi kita ambilnya di wirausaha kan juga kurang pas ya. Jadi digali dulu sih potensinya apa biar kita tahu lebih inovatif. Dan nantinya juga pas di Abdidaya itu kita ketemu banyak banget tim Ormawa yang keren-keren banget, dan itu mereka tuh sangat lebih inovatif, bisa dibilang kayak gitu. Kita juga bisa belajar, terus bisa diperbaikin juga nanti ke adik-adik tingkat kita mungkin ya yang ikut PPK Ormawa gitu. Sharing-sharing aja sih. Oke. Selain tips tadi, mungkin aku mau nanya ini sih Kak, gimana cara membangun
tim yang baik agar semua dalam anggota itu ikut berkontribusi yang maksimal, atau enggak mungkin kayak agar mereka itu punya jiwa, oh aku harus kontribusi yang maksimal nih semuanya gitu. Oke, mungkin kalau di BEM karena kita juga prokernya lumayan banyak, terus dari teman-teman juga ada yang kepasan lagi jadi PHBL kayak gitu-gitu, kita selalu sempetin koordinasi dan kita selalu bilang ke mereka kalau semisal emang lagi nggak bisa datang atau ada kendala bilang. Jadi jangan ngilang tapi bilang dulu. Kalau semisal nggak bilang kita pun nggak tahu yang ada di rapat tuh jadi nungguin gitu loh. Padahal yang ditungguin bisa aja emang lagi kendala nggak bisa datang. Jadi salah satunya tuh kita harus terapin komunikasi. Bener-bener komunikasi tuh penting banget karena kalau misal dia nggak bilang kita juga nggak tahu apa yang terjadi di dia, dan kita nggak tahu juga kalau misal dia emang ada deadline ini, terus kalau dia nggak bilang ada kendala kan kita juga nggak tahu ya, jadinya kan nggak terselesaikan juga. Terus selain komunikasi ya koordinasi juga, sering-sering koordinasi dan briefing. Satukan visi, misi, dan tujuan karena kan bentuknya kan tim ya, bukan individu, dan timnya juga bukan cuma 5 orang aja tapi kita ber-15, jadi kita harus satuin visi misi dulu baru kita tahu nih arahnya kemana, kita bisa bareng-bareng. Dan yang terakhir menurutku evaluasi sih. Kalau biasanya kan kita bikin acara gitu ya di desa gitu, nah kalau selesai acara kita harus banget evaluasi karena kita bisa tahu juga kekurangannya gimana. Kalau misal ada yang bikin salah ya tegur secara baik-baik aja sih. Itu sih dari aku. Oke, mungkin kalau dari aku tetap kita yang berkali-kali saling ngerti poinnya sih, karena emang mungkin karena BEM dan DMF angkatannya udah angkatan agak mulai tua ya, jadi kesibukannya udah mulai banyak gitu, jadi sulit gitu. Jadi tetap saling ngerti dan komunikasi tadi. Kemudian kalau di DMF sendiri kita tuh bikin struktural benar-benar kayak kita bikin broker. Jadi ada ketua, kemudian nanti ada per divisinya. Jadi kalau kita dulu ada divisi acara dan lapangan, humas, sama publikasi, dan itu nanti ada kepala divisinya yang akan bertanggung jawab ke ketua nanti. Jadi nggak harus ketua yang make sure satu-satu kayak ini publikasinya gimana, ini caranya gimana, bukan. Jadi lebih kita berharapnya dengan lingkup kecil-kecil itu akan lebih bisa terstruktur gitu loh, akan lebih bisa tahu oh si anak ini baik nggak bisa, jadi kita langsung backup dan lain-lain. Itu sih langkah-langkah yang kita lakukan. Untuk yang terakhir ya mungkin kakak-kakak kan udah berpengalaman dan udah pernah dapat penghargaan. Kalau dikasih kesempatan lagi mau ikut lagi nggak sih kak? Enggak kalau untuk sekarang ya, karena kita sadar kita udah tua. Kalau nggak ada batas, maksudnya kalau kita masih di semester awal pasti akan mau. Pasti akan mau. Ini kan juga kalau untuk aku bukan PPK Ormawa pertama, jadi ini 3 kali aku ikut PPK Ormawa. Karena emang tadi aku juga udah cerita, karena emang pengalamannya sebanyak itu gitu loh. Jadi kita langsung dalam 1 kali program banyak banget hal yang kita belajar dari situ. Tapi untuk sekarang tidak ya, kita akan fokus. Jadi lebih rekom ke adik-adiknya. Oh iya, pasti kalau rekom ya kita sharing. Masih semester awal banyak-banyakin lah pengalaman gitu. Sebagai penutup mungkin ada sepatah 2 kata atau motivasi buat yang sedang ikut PPK Ormawa Kak. Oke, mungkin kalau dari aku pesan buat yang adik-adik ikut PPK Ormawa kali ya, adik-adik. Itu ya ini sering-sering komunikasi sama timnya, koordinasi, saling ngerti, jangan iri-irian juga. Terus timeline-nya tuh benar-benar dipresin. Kalau misal udah timeline segini ya harus selesai segini, selesai nggak selesai harus selesai. Jadi jangan, karena ini kan kita Ormawa ya yang ikut, pastinya kan Ormawa juga punya proker, jangan berat sebelah gitu loh. Jangan prokernya cuma dikerjain terus PPK-nya ditinggal, terus jangan cuma PPK-nya dikerjain prokernya ditinggal. Jadi harus benar-benar balance ya kalau kata aku sih gitu. Jadi benar-benar harus balance juga, saling ngerti tuh penting banget sih karena kerjanya tim. Kalau mungkin kalau individu tuh nggak saling ngerti ya nggak apa-apa emang dirinya sendiri, tapi karena tim ber-15 harus saling ngerti biar tetap terjalankan juga proker dan PPK-nya di Ormawa itu. Terus kalau buat yang kedepannya mungkin ada yang pengen ikut PPK Ormawa, pesan dari aku jangan pernah merasa tertinggal atau jangan pernah merasa belum pernah, karena setiap orang dan setiap tim pastinya punya proses dan rezekinya masing-masing. Kalau dari aku mungkin sedikit saran buat teman-teman yang sekarang sedang join atau nantinya akan join gitu ya. Kalau bisa dari awal tentukan timeline kalian sendiri. Jadi berdasarkan timeline yang udah di-share Ormawa, kalian mulai timeline sendiri. Bahkan kalian mulai luaran kalian dari mana, kalian mulai artikel kalian dari mana tuh menurut aku
harus banget harus banget detail detail karena itu fungsinya untuk kalian sendiri. Balik lagi 15 orang kepalanya sendiri-sendiri, kemudian kesibukannya sendiri-sendiri dengan proker kalian yang juga mungkin banyak banget, jadi itu sangat penting. Dan juga komunikasi, tolong saling mengerti aja. Jadi itu tadi ya teman-teman Sobat Lab, pengalaman dan motivasi dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman di program PPK Ormawa ini. Semoga teman-teman termotivasi dan lebih semangat lagi dalam menjalankan program atau yang ingin mengikuti program ini. Dan seru sekali ya Kak perbincangan episode kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ayu dan Kanisa yang telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Lab Akuntansi ini. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat ya tentunya. Amin. Mungkin dari Ayu. Mungkin buat semua penonton Sobat Lab, semoga podcast hari ini menjadi motivasi buat teman-teman yang mau ikut atau yang sedang ikut. Semoga jadi motivasi ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.